semuanya, perkenalkan nama saya Iva Naza. Di sini saya akan membahas video mengenai topologi jaringan. Untuk video pembahasannya, mari kita lihat video berikut. Topologi jaringan adalah metode atau cara mengatur hubungan serta menghubungkan beberapa komputer atau perangkat agar dapat berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah jaringan komputer. Nah, ini adalah jenis-jenis topologi. Ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi hybrid atau tree. Nah, untuk topologi bus ini adalah topologi di mana semua perangkat komputer dihubungkan menggunakan satu kabel utama yang disebut backbone. Data dari komputer satu ke komputer lain dikirim melalui kabel tersebut. Untuk topologi ring adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung membentuk lingkaran atau cincin. Data akan mengalir satu arah melalui setiap perangkat hingga sampai ke tujuan. Topologi star adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat, hub atau switch. Semua komunikasi antar perangkat harus melewati pusat tersebut. Topologi mesh adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Artinya, ada banyak jalur komunikasi, sehingga jika satu jalur rusak, data bisa lewat jalur lain. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih topologi jaringan, misalnya star dan bus atau star dan ring. Biasanya digunakan untuk jaringan besar dan kompleks agar bisa menyesuaikan kebutuhan. Topologi tree. Topologi tree adalah struktur jaringan komputer yang menggabungkan topologi bus dan topologi star, menyerupai pohon di mana ada akar atau backbone bus yang terhubung ke beberapa cabang jaringan star, memungkinkan manajemen yang terpusat dan perluasan jaringan yang efisien. Dan ini adalah contoh ilustrasi ya. Di sini ada topologi star, topologi mesh, topologi ring, topologi tree, dan topologi bus. Kelebihan topologi bus. Yang pertama adalah biaya rendah, hanya membutuhkan satu kabel utama atau backbone sehingga hemat biaya kabel dan perangkat. Instalasi mudah, konfigurasi yang sederhana memudahkan pemasangan. Skalabilitas, mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat tanpa mengganggu jaringan utama. Efisiensi untuk jaringan kecil, bekerja dengan baik dan efisien untuk jaringan skala kecil. Kekurangan topologi bus. Yang pertama adalah titik kegagalan tunggal. Kerusakan pada kabel utama akan menyebabkan seluruh jaringan tidak berfungsi. Yang kedua adalah potensi tabrakan data. Setiap perangkat dapat mengakses jalur data secara bersamaan, sehingga meningkatkan kemungkinan tabrakan data. Yang ketiga adalah sulit mendeteksi masalah. Sulit untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah karena semua perangkat berbagi satu kabel. Dan yang terakhir adalah keamanan rendah. Semua perangkat dapat melihat lalu lintas data di jaringan, mengurangi keamanan data. Kelebihan topologi ring. Yang pertama adalah hemat kabel dan biaya, karena setiap node hanya terhubung ke dua node tetangganya yang membuat biaya instalasi lebih murah. Minim tabrakan data atau collision. Data mengalir searah dalam sebuah lingkaran yang mengurangi resiko tabrakan paket data sehingga performa jaringan lebih stabil, terutama pada lalu lintas data yang padat. Dan yang terakhir adalah desain sederhana. Konfigurasi dan implementasinya relatif mudah dan tidak memerlukan banyak bantuan profesional. Kekurangan topologi ring. Ketergantungan dengan node tinggi. Karena jika satu node atau kabel dalam lingkaran mengalami kegagalan, seluruh jaringan akan terpengaruh dan berhenti berfungsi. Yang kedua, pengembangan sulit. Proses modifikasi, penambahan, atau pemindahan perangkat akan mengganggu seluruh jaringan karena sifatnya yang saling terkait. Dan yang terakhir adalah sulit dikelola. Dibandingkan topologi bintang, konfigurasi dan pemeliharaannya cenderung lebih rumit dan memerlukan penanganan khusus. Kelebihan topologi star. Yang pertama, performa stabil. Setiap perangkat memiliki jalur sendiri ke perangkat pusat, hub atau switch, mengurangi tabrakan data dan menjaga performa jaringan tetap stabil. Yang kedua, isolasi gangguan. Jika satu perangkat atau kabel mengalami kerusakan, hanya perangkat tersebut yang terpengaruh. Ini mudah untuk proses troubleshooting tanpa mengganggu koneksi perangkat lain.
Dan yang ketiga, kemudahan pengelolaan dan instalasi. Pemanasan dan konfigurasi jaringan lebih sederhana karena semua kabel terhubung ke satu titik pusat. Dan yang terakhir adalah keamanan yang lebih baik karena setiap komputer terhubung langsung ke perangkat pusat. Lebih mudah untuk memantau dan mengontrol aktivitas jaringan. Kekurangan topologi STAR. Yang pertama adalah ketergantungan pada perangkat pusat. Jika hub atau switch pusat rusak, seluruh jaringan akan terputus karena semua koneksi bergantung pada titik ini. Yang kedua adalah biaya yang lebih tinggi. Topologi ini membutuhkan lebih banyak kabel serta membutuhkan perangkat pusat tambahan yang meningkatkan biaya. Dan yang terakhir adalah potensi kepadatan trafik. Semua data harus melewati perangkat pusat, sehingga jika arus lalu lintas data terlalu tinggi, bisa terjadi kemacetan atau bottleneck dan penurunan kecepatan. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama adalah keamanan yang baik. Setiap komunikasi antar perangkat memiliki jalur langsung yang dapat meningkatkan keamanan data karena tidak ada perantara yang mungkin menjadi titik lemah. Yang kedua, performa stabil. Dengan banyaknya koneksi langsung, data dapat dikirim dengan cepat tanpa harus melewati banyak perangkat lain, sehingga meminimalkan gangguan dan memastikan kinerja yang stabil. Dan yang terakhir adalah kemudahan deteksi kesalahan. Kesalahan pada jaringan mudah didiagnosis karena setiap koneksi dapat dipantau. Kekurangan topologi mesh. Biaya tinggi, memerlukan banyak kabel dan port untuk menghubungkan setiap perangkat satu sama lain pada full mesh. Instalasi dan konfigurasi kompleks. Proses pemasangan dan pengaturan jaringan mesh sangat rumit dan membutuhkan teknisi yang ahli dalam bidang tersebut. Beban kabel yang besar. Penggunaan kabel yang banyak membuat topologi ini tidak efisien untuk jaringan kecil yang dapat menyebabkan konsumsi bandwidth yang tinggi jika terlalu banyak jalur yang tidak optimal digunakan. Kelebihan topologi hybrid. Yang pertama adalah fleksibilitas tinggi. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik jaringan karena menggabungkan berbagai jenis topologi. Yang kedua adalah mudah dikembangkan. Menambah atau mengubah jaringan lebih mudah dibandingkan beberapa topologi lainnya. Yang ketiga adalah toleransi terhadap kegagalan. Jika satu bagian jaringan mengalami masalah, bagian lain tetap berfungsi. Dan yang keempat adalah skalabilitas yang baik. Mudah untuk diperluas atau ditingkatkan ukurannya dengan menambahkan komponen baru tanpa mengganggu arsitektur yang ada. Dan yang terakhir adalah kinerja stabil. Mengintegrasikan kelebihan dari setiap topologi sehingga menghasilkan kinerja jaringan yang stabil. Kekurangan topologi hybrid. Yang pertama adalah biaya tinggi, memerlukan biaya instalasi dan pemeliharaan yang lebih tinggi karena membutuhkan perangkat dan kabel yang lebih banyak. Yang kedua, kompleksitas konfigurasi. Desain dan pengelolaan jaringan ini lebih rumit karena harus mengelola berbagai jenis topologi yang digabungkan. Dan yang terakhir adalah membutuhkan perangkat canggih. Kebutuhan akan perangkat jaringan yang lebih canggih untuk mendukung berbagai topologi. Kelebihan topologi tree. Yang pertama adalah skalabilitas. Cocok untuk jaringan besar karena strukturnya memungkinkan ekspansi yang mudah untuk jaringan yang lebih besar. Yang kedua adalah kemudahan manajemen. Struktur yang mempermudah pengelolaan karena ada pusat kontrol data di setiap tingkatan. Kekurangan topologi tree. Yang pertama ada ketergantungan pada titik pusat. Jika perangkat pusat utama mengalami kerusakan, seluruh jaringan dapat terganggu. Yang kedua, biaya instalasi tinggi. Membutuhkan banyak kabel dan perangkat pusat untuk menghubungkan semua perangkat sehingga biaya lebih mahal. Dan yang terakhir, kompleksitas perawatan. Perancangan dan perawatan jaringan yang lebih banyak node membutuhkan biaya dan usaha yang cukup besar. Dan ini kami dapat dari sumber berikut ya teman-teman. Saya Iva pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye.